Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Nabila. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS terkait mata kuliah administrasi dakwah. Terdapat dua soal. Yang pertama tuh mengenai peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah sendiri kan merupakan kegiatan nih ataupun usaha untuk mendukung dan juga mengarahkan ataupun mengendalikan segala bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang mana ataupun tujuannya ataupun mengajak manusia ke jalan yang benar. Nah, karena ini dalam perspektif dakwah, maka kan yang mengacu menuju ke jalan yang benar, yakni ajaran Islam. Nah, kemudian kita menyinggung kembali terkait proses administrasi dakwah. Proses administrasi dakwah sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada pengorganisasian, yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan yang keempat itu ada pengendalian. Perencanaan, perlu kita ketahui ya, administrasi dakwah itu kayak kita tuh akan mengajukan sebuah rencana untuk mematangkan kegiatan dakwah yang akan dilakukan, seperti kita penentuan sasaran dakwahnya, terus penentuan metode dakwah yang akan digunakan, kemudian juga penentuan tindakan dan juga strategi dakwah yang akan digunakan. Nah, selanjutnya mengenai pengorganisasian. Jadi yang dimaksud pengorganisasian di sini tuh kayak gimana nih caranya, cara kita mengordinasi anggota sumber daya manusia yang ada dalam andai kata lembaga dakwah yang kita punya, agar mereka tuh dapat bekerja sama dengan baik gitu. Karena pada dasarnya pengorganisasian itu kayak kita menghimpun sumber daya manusia dalam suatu pola struktur yang mana tuh membentuk pola hubungan antar anggota. Nah, jadi ibarat kata kalau kita mempunyai lembaga dakwah, kita harus ada struktur organisasinya, ada ketuanya, terus ada bawahannya seperti sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang lainnya. Kemudian ada juga pengarahan yang dimaksud di sini yakni kayak mereka memberikan arahan untuk semua sumber daya manusia yang ada, semua anggota lembaga dakwahnya, agar mereka tuh dapat bekerja sama dan juga bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga pengendalian dimaksud di sini yaitu kayak gimana si administrasi kita dengan administrasi dakwah tuh kayak membuat sebuah peraturan yang mana kita tuh dituntut untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat gitu. Jadi semua anggota lembaga dakwah tuh harus menaati peraturan yang ada, seperti peraturannya tuh kayak menuntut kita untuk disiplin, terus mengenai perilaku, kerjasama, pelaksanaan dakwahnya, dan juga menjaga situasi lingkungan yang ada nih agar semua terkendali. Nah, jadi kayak peran administrasi dakwah tuh apa sih gitu? Peran administrasi dakwah dalam efisiensi pengelolaan lembaga dakwah itu ya sangat efisien. Sekarang pada dasarnya kalau 4 tahapan seperti tadi ya, 4 tahapan proses administrasi dakwah itu tidak dilaksanakan dengan baik, itu kayak ibarat kata kegiatan dakwah yang kita lakukan tuh kurang efisien. Jadi pada dasarnya peran administrasi dakwah itu sangat memberikan dampak yang sangat efisien dan efektif bagi kegiatan dakwah. Oke, terkait pertanyaan yang kedua yakni terkait format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Bahwa kita tahu nih, perkembangan pada masa ini tuh sedang mengalami era digitalisasi yang sangat besar-besaran. Kemajuan dari teknologi dan juga informasi menyebabkan perilaku manusia yang melakukan segala kegiatan, segala aktivitasnya dengan digital, sehingga sebenarnya digitalisasi yang ada nih memberikan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan manusia.
Namun ada kalanya dengan adanya digitalisasi ini memunculkan nih beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Nah, terus bagaimana nih format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman? Format yang perlu kita lakukan yakni dengan cara tetap eksis, survive, dan juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kita mengikuti pola kehidupan manusia, namun kita mengikuti mereka, kita mengikuti cara pola kehidupan mereka dengan dibumbui ajaran Islami, sehingga pola konsumsi mereka ketika mereka biasa menggunakan berbagai media sosial untuk mendapatkan informasi ataupun sosial media untuk mereka interaksi, kita memasukkan juga dalam kegiatan dakwah kita, sehingga administrasi yang digunakan pun kita menggunakan pola administrasi dakwah dengan berbasis digitalisasi seperti itu. Salah kegiatan dakwah yang kita ikutin ya, seperti dengan kita mencoba berdakwah lewat YouTube. Kemudian selain YouTube, kita juga bisa lewat sosial media. Nah, sosial media selain digunakan untuk kegiatan dakwah kita juga bisa menggunakan untuk branding terkait lembaga dakwah yang kita buat nih, yang kita ikuti, sehingga dalam lembaga dakwah ini kita bisa melakukan branding, pengenalan terhadap lembaga dakwah yang kita ikuti. Kita bisa melakukan kegiatan dakwahnya sekaligus kita bisa perencanaan, pengelolaan, pengendalian, serta pengarahan lewat sosial media yang ada. Oke, sekian terkait format administrasi dakwah, yakni ikuti pola kehidupan sasaran dakwah kita, ikuti pola kehidupan perkembangan zaman pada masa ini, yakni era digitalisasi, namun tetap dengan bumbu ajaran Islam, tetap mengikuti alur ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.